Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran kearsipan. Pada kompetensi dasar yang kedua ini, yaitu memahami norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan mempelajari tentang organisasi kearsipan, masalah pokok kearsipan dan cara pemecahannya, serta syarat-syarat pegawai arsip. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. Organisasi kearsipan terdiri dari 1. Unit kearsipan pada pencipta arsip. Unit kearsipan ini wajib dibentuk oleh setiap lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Nah, sekarang fungsi tugas unit kearsipan pada pencipta arsip itu apa saja? Yaitu A. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya. B. Melaksanakan pengelolaan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi. C. Melaksanakan pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya. D. Melaksanakan penyerahan arsip statis oleh pemimpin pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. E. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya. Dua lembaga kearsipan ini terdiri dari 4 lembaga, yaitu ANRI, Arsip Daerah Provinsi, Arsip Daerah Kabupaten, dan Arsip Perguruan Tinggi. ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Ini merupakan salah satu lembaga pemerintahan non-departemen yang mengurusi kearsipan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. ANRI ini memiliki tugas sebagai berikut. 1. Mengelola arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. 2. Melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten atau kota, dan arsip perguruan tinggi. Sekarang arsip daerah provinsi. Tugasnya apa? 1. Melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD dan penyelenggara pemerintah daerah provinsi, lembaga negara di daerah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan. 2. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan penyelenggara pemerintah daerah provinsi. 3. Melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi dan terhadap arsip kabupaten atau kota. Yang C, arsip daerah kabupaten ini mempunyai tugas 1. Melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota dan penyelenggara pemerintah daerah kabupaten atau kota, desa, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan. 2. Mengelola arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota dan penyelenggara pemerintah daerah kabupaten atau kota. 3. Melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah kabupaten atau kota. D. Arsip perguruan tinggi. 1. Melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima Satuan Kerja Perguruan Tinggi dan sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi. 2. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun yang berasal dari Satuan Kerja dan sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi. 3. Melaksanakan pembinaan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan. Anak-anak, sekarang kita mempelajari tentang
Masalah-masalah apa saja yang sering terjadi dalam bidang kearsipan? Yaitu 1. Arsip tidak dapat ditemukan dengan cepat apabila dibutuhkan. 2. Arsip yang dipinjam itu seringkali tidak dikembalikan. 3. Terkadang arsip hilang. 4. Terkadang juga arsip bisa rusak. 5. Arsip setiap hari selalu bertambah tanpa adanya penyusutan atau pengurangan. 6. Pegawai arsip yang tidak terlatih. 7. Tidak ada tata kerja atau prosedur kearsipan tertentu. 8. Peralatan arsip yang tidak mengikuti perkembangan zaman atau tidak up to date. Sekarang bagaimana cara atau solusi dalam memecahkan masalah kearsipan tersebut? Yaitu 1. Menggunakan sistem penyimpanan yang tepat. 2. Membuat pengaturan prosedur peminjaman. 3. Mengadakan pengawasan atau kontrol dan pengendalian yang ketat. 4. Mengadakan perawatan dan pencegahan kerusakan rutin. 5. Menyediakan fasilitas atau peralatan kearsipan yang memenuhi syarat. 6. Melatih kompetensi petugas kearsipan. Dan yang ketujuh adalah mengadakan penyusutan arsip. Jadi penyusutan ini tujuannya untuk mengurangi arsip-arsip yang sudah tidak digunakan lagi ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh pegawai arsip. Menurut Littlefield dan Peterson, ini ada 6 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pegawai arsip. 1. Berpendidikan sekolah menengah dan memiliki kecerdasan normal. 2. Memahami susunan abjad dengan baik dan memiliki penglihatan yang tajam untuk dapat membedakan nama kecil dan angka-angka dalam warkat. 3. Memiliki kerapihan dalam bekerja. 4. Memiliki pertimbangan yang baik. 5. Memiliki kecermatan. Dan yang keenam adalah memiliki ketertarikan pada perincian-perincian kecil. Sedangkan menurut Dr. Anders Anhar, syarat-syarat seorang pegawai arsip itu ada 4. 1. Ketelitian. 2. Kecerdasan mengenai pengetahuan umum. 3. Keterampilan. 4. Kerapihan. Jadi 4 syarat tersebut ya, yaitu teliti, cerdas, terampil, dan rapi. Selain syarat-syarat tersebut di atas, ini ada beberapa syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh seorang pegawai arsip, yaitu 1. Menguasai pengetahuan mengenai tata kearsipan. 2. Selalu mengikuti perkembangan di bidang pekerjaan, seperti memahami peralatan-peralatan baru yang lebih canggih yang akan membantu tugasnya. 3. Mengenal seluk-beluk organisasi atau instansi serta tugas-tugas dan jabatan-jabatannya. 4. Memiliki keterampilan dalam bidangnya dan memiliki kepribadian yang baik. Anak-anak, dari syarat-syarat pegawai arsip tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat pengetahuan, syarat keterampilan, syarat kepribadian, dan kreatif. Untuk syarat pengetahuan ini berpendidikan minimal SMK, kemudian mempunyai pemahaman yang luas mengenai bidang kearsipan, khususnya administrasi pada umumnya. Kemudian syarat keterampilan ini harus terampil dalam bekerja di bidang kearsipan. Untuk syarat kepribadian ini meliputi sikap yang mencerminkan individu yang disiplin, jujur, tanggung jawab, ramah, dan bertanggung jawab, serta sikap profesional dalam bekerja. Untuk syarat kreatif, pegawai ini harus memiliki kemampuan yang kreatif yang dapat menunjang tugasnya di bidang kearsipan. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Baik video 1 maupun video kedua, silakan kalian pelajari. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.